selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap kamu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini 16 Maret 2021, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Setelah 1 minggu kita melaksanakan ujian tengah semester, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkannya, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana ujian tengah semesternya? Bagaimana anak-anak ibu? Apakah bisa dikerjakan dengan baik? Ya tentu, pasti. Ibu yakin anak-anak ibu pasti mengerjakannya dengan baik. Nah, hari ini materi kita mengenai teks cerita inspiratif. Ini materi yang baru, ya. Teks cerita inspiratif. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 311, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Nah, yang pertama, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, memahami tujuan teks cerita inspiratif. Dan yang ketiga, memahami ciri-ciri teks cerita inspiratif. Jadi sekali lagi ibu ulang, pada pagi hari ini dari teks cerita inspiratif ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami apa itu teks cerita inspiratif. Yang kedua, memahami tujuan cerita inspiratif. Dan yang ketiga adalah memahami ciri-ciri teks cerita inspiratif. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucap syukur kepada Sang Pencipta karena kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu, anak-anak ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, sumber segala kasih, terima kasih kami aturkan kepadamu Bapa yang baik, buat segala penyertaan kasih-Mu kepada kami, buat segala perlindungan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hari-hari yang telah Kau sediakan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah pintu hati pikiran anak didik kami, agar mereka mampu memahami, menyerap apa yang kami sajikan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru yang saat ini juga Tuhan sedang melaksanakan pembelajaran, baik itu yang daring maupun yang luring. Kiranya Engkau memberkati segala usaha.
yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kami juga tidak lupa ya Tuhan buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini ya Tuhan sedang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berkati segala pekerjaannya, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan rezeki yang secukupnya Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tak lupa juga kami Tuhan mendoakan Bapak dan Ibu pengurus yayasan kami, pengurus yayasan Don Bosco KAM. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan roh kebijaksanaan yang lebih, agar senantiasa mereka ya Tuhan sehat dan semakin bijaksana dalam memimpin dan mengayomi kami. Kami juga menyerahkan yayasan kami nih Tuhan, sekolah-sekolah kami yang ada di bawah naungan Don Bosco KAM. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, dan Engkau tahu Tuhan pada saat ini sekolah-sekolah yang ada di naungan yayasan Don Bosco KAM sedang mengadakan PDDB atau mengadakan penerimaan peserta didik baru. Buka hati pikiran orang tua agar mereka mempercayakan anaknya untuk kami didik di sekolah yang berada di bawah naungan yayasan Don Bosco KAM. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami masih tetap memohon kepadamu. Kiranya Tuhan pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kami laksanakan secara langsung. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tadi mengenai teks cerita inspiratif, ya kan? Teks cerita inspiratif. Baik, yang pertama kita akan melihat dulu di sini apa itu pengertian teks cerita inspiratif. Sekali lagi, apa itu teks cerita inspiratif? Nah, sebelum kita melihat pengertiannya ini, mungkin di antara anak-anak Ibu sudah pernah membaca satu contoh teks cerita inspiratif. Namanya inspiratif, berarti memberikan inspirasi. Artinya anak-anak Ibu, sesudah kita membaca nanti cerita itu, kita akan terinspirasi. Apakah untuk mengikuti ataupun kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Yuk, di antara anak-anak Ibu, siapa yang sudah pernah membaca cerita inspiratif? Atau mungkin selama ini kamu belum mengetahui bahwa itu adalah cerita inspiratif. Tetapi siapa di antara anak-anak Ibu yang sudah pernah membaca misalnya cerpen ya, lalu dari situ dia, oh iya ya, timbul niatnya, artinya untuk berubah atau lebih baik lagi, atau mengubah pola belajarnya selama ini yang kurang gitu. Siapa? Ayo. Ya, mungkin selama ini kamu belum tahu bahwa yang kamu baca itu adalah cerita inspiratif. Tetapi mungkin di antara anak-anak Ibu ada yang punya satu pengalaman ya, sesudah membaca satu teks cerita, hatinya tergugah gitu loh. Tergugah, aduh, oh iya ya, selama ini aku salah ya sama orang tua saya bertindak seperti ini. Oh iya ya, selama ini cara belajar saya itu kurang bagus rupanya gitu. Nah, kalau di antara anak-anak Ibu ada yang seperti itu, ya kan? Ada yang seperti itu,
Ya, sesudah membaca suatu cerita dia akan terinspirasi, maka contoh yang kamu baca itu adalah teks cerita inspiratif. Ya, baik. Maka anak-anak ibu, kita melihat dulu apa itu teks cerita inspiratif. Ini dia. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berbentuk narasi. Narasi itu kan menceritakan. Narasi, cerita. Narator, orang yang menceritakan, ya. Narasi itu adalah cerita. Narasikanlah, ceritakanlah, seperti itu dia, ya. Sedangkan narator itu adalah orang yang menceritakan. Nah, yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan sesuatu kepada banyak orang. Artinya bahwa teks cerita inspiratif itu adalah satu cerita yang bertujuan memberikan inspirasi kebaikan berupa semangat dan kekuatan. Artinya anak-anak ibu, seperti yang ibu katakan tadi, ya, kalau kamu sesudah membaca satu cerita, tiba-tiba kamu itu punya semangat lagi. Ya, mungkin karena pembelajaran daring ini diantara anak-anak ibu sudah ada yang putus semangat ya. Oh, tidak ada Bu. Pasti masih tetap semangat. Tidak ada kata patah semangat atau putus semangat dari antara anak-anak ibu. Ya bukan? Iya, karena gurunya juga masih tetap semangat untuk menyapa, memberikan materi kepada anak-anak ibu walaupun lewat pembelajaran daring, ya kan? Ya. Nah, kalau kita pernah membaca satu cerita, lalu dari cerita yang kita baca itu ada sesuatu yang menggugah hati kita untuk berbuat lebih baik, untuk lebih semangat, untuk mengubah pola hidup, atau ada nilai yang kita ambil yang bisa mengubah, memberikan inspirasi kepada kita. Itu adalah contoh dari teks cerita inspiratif. Ya. Sebagai contoh, ini Bu buat pengalaman Ibu ya. Pengalaman kan berarti yang sudah pernah dialami ya. Ya, kalau belum pernah dialami berarti itu masih harapan, ya kan? Nah, ketika Ibu kuliah dulu ya, pada saat semester terakhir yaitu semester 8, Ibu menyusun namanya tugas akhir ataupun skripsi, yaitu salah satu syarat untuk memenuhi biar kita bisa mendapatkan gelar sarjana, seperti itu. Seperti Ibu mendapatkan gelar sarjana pendidikan, ya. Nah, pada saat Ibu menyusun skripsi tersebut, Ibu mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu dari dosen kepala program studi, ya. Nah, Ibu mengajukan judul, ya. Lalu beberapa judul yang Ibu berikan itu selalu ditolak. Lalu Ibu mengalami kendala sama dosen pembimbing skripsi, ya. Itulah yang mengarahkan Ibu. Nanti ketika anak-anak Ibu di kuliah pasti oh itu ya yang dikatakan Ibu Malawi itu pembimbing skripsi. Nah, dialah yang membimbing saya, kan seperti itu. Lalu singkat cerita beberapa judul Ibu ajukan selalu ditolak. Lalu Ibu bertanya, yang seperti apa? Apakah dari aspek keterampilan atau dari aspek apa yang diterima oleh Bapak itu? Lalu semuanya ditolak. Sempat di situ dalam proses kurang lebih 2 bulan, ya, proses pengajuannya itu saya mengalami putus asa seperti itu, ya kan? Saya mengalami putus asa. Bahkan ya pada saat itu saya hampir mengambil keputusan untuk memberhentikan dulu pengerjaan skripsi saya. Saya akan lanjutkan pada semester berikutnya. Walaupun itu saya tahu resikonya saya akan menjadi lebih lama, ya kan? Yang harusnya selesai dalam 8 semester 4 tahun, saya harus menyelesaikannya lebih lama lagi, bisa 5 tahun ya, seperti itu. Nah, pada saat perjalanan pulang, selesai bertemu dengan dosen pembimbing skripsi saya di kampus, ya, saya hendak pulang ke rumah, ya.
Nah, di tengah perjalanan ya, mau pulang ke rumah, saya berjalan nih kan, mau menuju tempat untuk naik angkutan seperti itu ya. Nah, pada saat menunggu angkutan ini ya, ibu melihat anak kecil ya, anak kecil ya. Dia anak kecil ini sudah seumuran kalau nggak salah itu kelas-kelas BSD lah ya. Lalu dia menjajakan koran di sana ya. Lalu saya panggil, "Dek, bisa beli korannya?" "Oh bisa Bu, bisa Kak," seperti itu. Nah, lalu saya beli. Singkat cerita, di situ ada satu cerita di pojok terakhirnya itu saya membaca ya kan. Saya baca ya, dimana di situ seseorang punya pengalaman ya, yang sudah jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan bahkan dia di akhir ceritanya itu dibuat di situ semacam tulisan singkat dibuat seperti ini: "Marilah belajar dari anak kecil yang masih baru mulai berjalan." Anak yang baru kecil ya, dia yang masih baru mulai berjalan, dia akan berjalan, mencoba berjalan, akan jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, dia tetap berusaha. Nah, selesai saya baca, saya merenung ya, saya ingat ya tulisan singkat yang dibuatnya di akhir ceritanya tadi ya kan. Nah, dia sudah punya pengalaman hidup, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, dan akhirnya dia berhasil. Lalu dia buat tulisan singkat itu di penghujung ceritanya, "Marilah belajar dari anak kecil yang mulai berjalan," ya kan. Nah, saya merenung, ya. Oh iya ya, anak kecil yang baru berjalan, dia tidak bisa langsung lancar perjalanannya. Dia akan mulai berdiri, melangkah satu langkah, jatuh lagi, berusaha lagi, jatuh lagi. Nah, artinya anak-anak ibu, sesudah ibu membaca cerita itu, muncul semangat dalam hidup ibu yang sempat tadi sudah putus asa untuk memberhentikan pengerjaan skripsi saya. Lalu muncul semangat saya harus belajar dari anak kecil itu. Mungkin hari ini langkah pertama ditolak, besok langkah kedua ditolak lagi, saya akan berusaha langkah ketiga sampai nanti bisa mencapai satu tujuan. Nah, itu yang ibu maksudkan, cerita yang bisa membuat kita terinspirasi agar lebih semangat lagi. Akhirnya ibu tidak putus asa, tidak putus semangat. Saya terus jumpai dosennya minta seperti apa, saya berusaha, ditolak, berusaha lagi. Akhirnya saya mencapai satu titik tujuan. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Puji Tuhan, saya lulus juga dalam 4 tahun. Nah, karena apa? Karena ibu tadi sudah terinspirasi dari cerita yang ibu baca yang ada dalam koran yang dijual anak tersebut, ya kan? Dan saya sangat tertarik itu pada tulisan terakhirnya di akhir ceritanya itu, buat belajarlah dari anak kecil yang mulai berjalan. Ya, ketika dia melangkah satu langkah dia akan jatuh, tapi dia tidak akan diam, dia akan berusaha lagi sampai akhirnya dia bisa berjalan dengan lancar. Jadi, apabila anak-anak ibu sesudah membaca satu cerita, kemudian muncul semangatmu, ya muncul kekuatan dalam hidupmu, atau muncul suatu ingin bangkit, ya kan? Nah, atau memberikan inspirasi, itulah yang disebut sebagai teks cerita inspiratif. Baik, anak-anak ibu, sampai di situ paham? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu memahami dan masih semangat untuk mengikutinya. Baik, yang kedua, ini dia. Ya, apa itu yang kedua? Yaitu tujuan dan fungsi teks cerita inspiratif. Kira-kira tujuan dari teks cerita inspiratif itu untuk apa ya? Apa tujuannya? Apa fungsinya cerita itu dibuat seperti itu anak-anak ibu ya? Tujuan dan fungsi teks cerita inspiratif. Apa tujuan? Apa fungsi
dari teks cerita inspiratif tersebut. Kita lihat anak-anak ibu, ini dia tujuan dan fungsinya. Untuk apa sih dibuat cerita inspiratif itu? Tapi sebenarnya di antara anak ibu, dari penjelasan ibu yang pertama tadi mengenai pengertian cerita teks inspiratif dan juga dari pengalaman ibu, pasti di antara anak ibu sudah tahu nih apa itu tujuan dan fungsi cerita inspiratif itu. Ayo, siapa sebelum ibu buka, apa itu tujuan dan fungsi teks cerita inspiratif? Di antara anak ibu pasti sudah ada yang paham nih. Ayo, berikan pendapat anak. Ayo. Iya, bagus sekali jawaban anak ibu. Juan mengatakan, Bu, tujuannya memberikan semangat, memberikan motivasi ibu. Oke, tepuk tangan dulu no. Yo, buat Juan semangat ya anak-anak ibu ya. Itu juga nanti yang lain. Oke, baik. Ini dia tujuannya ya kan. Nah, baik. Yang pertama, memberi informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis, menarik ya, kepada pembaca. Nah, pemberi informasi. Nah, misalnya nih, pengalaman ibu itu tadi, ibu tuliskan dalam cerita, itu kan sudah memberikan informasi sama kamu, ya. Pengalaman kan, itu pengalaman pribadi ibu tadi, nyata dalam kehidupan ibu. Ya, pemberi informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Sekali lagi, tujuan dan fungsi teks cerita inspiratif yang pertama adalah pemberi informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Jadi seperti yang tadi, kalau pengalaman ibu yang ibu ceritakan tadi, ibu tuliskan dalam bentuk cerita, inilah yang dikatakan pemberi informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis, menarik kepada pembaca. Ya, kalau cerita yang ibu buat tadi, ya ibu tuliskan itu ke dalam bentuk cerita, ya. Inilah yang dinamakan sebagai tujuan dan fungsi yang pertama dari teks cerita inspiratif, itu pemberi informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Baik, anak-anak ibu, yang kedua, ini dia. Pemberi informasi dengan adanya kronologi. Kronologi itu adalah susunan suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur narasi. Yang kedua, pemberi informasi dengan adanya kronologi. Kronologi itu adalah susunan, ya, suatu peristiwa, ya. Jadi kalau seperti yang tadi cerita ibu itu kan akan ibu kemas, ya, ibu buat kronologinya. Kalau tadi kan ibu hanya membuat saya menjumpai dosen saya, selalu ditolak, jumpai lagi. Ibu kan tidak membuat di situ saya menjumpai yang pertama pada tanggal sekian, waktunya seperti ini. Kalau pada bagian yang kedua ini anak-anak ibu, ya, adanya kronologi, urutan peristiwa, ada urutan, susunan, urutan, ya, suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur narasi. Itu dia. Jadi kalau cerita yang ibu buat tadi, ibu kemas dalam satu teks. Nanti maksudnya pada tujuan yang kedua ini akan ibu buat susunan ceritanya seperti apa. Itu dia. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan yang berikutnya. Apa fungsi yang ketiga? Yaitu menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata. Ya, mungkin diantara anak ibu sesudah mendengarkan cerita yang buat tadi tuh bisa saja jadi hiburan. Oh, lucu sekali Bu, malah ditolak terus rupanya dulu waktu skripsinya, ya kan? Nah, karena ada itu dalam cerita inspiratif itu, ya, bisa menjadi hiburan saja bagi kita gitu, ya. Ada yaitu yang menjadi mengubah pola hidupnya, memberikan semangat, motivasi, tapi ada juga itu hanya hiburan semata, seperti itu dia, menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata. Karena dari pengalaman itu kan bisa juga menghibur kita. Pernah kan waktu kelas 7 menceritakan pengalaman kan? Kelas 7 kan ada kan menceritakan pengalaman?
pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, ya kan, menggelikan atau yang membuat kita tertawa atau lucu, ya kan? Oke, jadi pengalaman itu juga bisa menjadi hiburan semata, hanya untuk hiburan saja, menghibur kita gitu, ya kan? Baik, yang berikutnya ini dia. Menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi. Ya. Nah, di sini ya, seperti yang Ibu buat tadi itu kan kenyataan dalam kehidupan Ibu. Kejadian itu sudah terjadi dan Ibu sudah nyata mengalaminya demi kepentingan tertentu. Ya kan? Nah, menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Nah, Ibu membuat cerita tadi yang nyata sudah Ibu alami demi kepentingan tertentu. Kepentingan tertentunya itu apa? Kepentingannya agar kamu memahami seperti apa itu bentuk cerita teks inspiratif. Ya kan? Ini Ibu ceritakan kan untuk kepentingan tertentu, artinya agar kamu itu lebih memahami apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Seperti itu dia anak-anak Ibu. Baik, yang berikut. Menambah dan menggugah motivasi, semangat, rasa percaya diri. Nah, menambah, menggugah motivasi. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, ya, Ibu jadi termotivasi dari cerita yang sudah Ibu baca tadi, ya. Termotivasi, jadi lebih semangat lagi untuk mengerjakan skripsinya. Yang tadi sudah sempat putus semangat, patah harapan gitu, seperti itu kan. Nah, tapi dengan membaca itu, Ibu jadi tergugah, termotivasi, lebih semangat lagi dan lebih ada rasa percaya diri. Artinya anak-anak Ibu, sesudah kita membaca teks cerita inspiratif, ya, di situ akan kita bisa termotivasi dari cerita itu, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih percaya diri. Seperti itu dia. Baik, anak-anak Ibu, yang berikutnya. Apa itu ciri-ciri teks cerita inspiratif? Nah, ini dia ciri-ciri teks cerita inspiratif. Apa ya yang membedakan teks cerita inspiratif dari teks yang lain? Misalnya teks cerpen, ya kan? Teks eksplanasi, teks puisi, ya kan? Teks tanggapan kritis, ya kan? Nah, apa? Jadi masing-masing teks ini akan memiliki ciri-ciri yang berbeda, ya. Misalnya kalau kita membaca satu teks, oh, dari ciri-cirinya ini nih, ini teks deskripsi. Dari ciri-cirinya ini nih, ini teks eksplanasi. Ini teks tanggapan kritis. Ini teks diskusi. Ini teks eksposisi, seperti itu, ya kan? Nah, jadi masing-masing dia pasti punya ciri tertentu. Sama dengan kita. Masing-masing kita punya ciri-ciri tersendiri. Kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Pasti mereka punya ciri-ciri tersendiri, ya. Nah, misalnya seperti bukan tanpa mengeluarkan suara juga, misalnya pada tatap muka Ibu berjalan, oh, itu Bu Malau tuh. Ciri-cirinya berjalannya seperti itu. Nah, kan? Nah, atau tanpa kau lihat wajah Ibu mengajar di kelas, oh, itu pasti Bu Malau tuh. Suaranya seperti itu. Nah, artinya teks ini juga anak-anak Ibu memiliki ciri-ciri yang berbeda, ya kan? Jadi teks deskripsi, teks tanggapan kritis, teks diskusi, teks laporan percobaan, teks cerpen, teks pidato yang sudah kita pelajari, ya, itu semua memiliki ciri yang berbeda. Sekarang kita lihat apa itu ciri-ciri teks cerita inspiratif. Itu baik. Ini dia. Yang pertama, diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca.
diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. Nah, di awal tadi sudah Ibu katakan bahwa sesudah kita membaca teks cerita inspiratif, ya, itu akan bisa menggugah perasaan kita. Baik, yang kedua, ini dia. Memberi kesan mendalam, ya. Memberi kesan mendalam artinya sesudah kita membaca satu teks cerita inspiratif itu ada kesannya sama kita secara mendalam. Seperti Ibu tadi, sesudah Ibu membaca cerita itu, bahkan Ibu katakan tadi lebih tertarik dengan tulisan yang dibuat di akhir cerita itu. Kesannya itu mendalam sekali bagi Ibu, dan itulah yang akhirnya memberikan motivasi, semangat untuk Ibu, ya kan? Ada kesan mendalam dari cerita itu. Itu dia, ya. Jadi artinya sesudah kita membaca, oh ada loh, aku terkesan kali loh dengan kutipan cerita yang di sini gitu loh. Ya, terkesan sekali aku, kan begitu kan. Nah, sama dengan anak-anak Ibu. Ketika kita pembelajaran tatap muka misalnya di sekolah, ya kan? Pasti, aduh, hari ini aku sangat terkesan loh dengan malau cara mengajarnya itu loh. Nah kan, misalnya seperti itu. Mudah-mudahan ya anak-anak Ibu seperti itu ya. Baik. Nah, memberi kesan mendalam, kesan bukan pesan ya. Oke. Baik, yang berikut berisi motivasi, dorongan, semangat ya buat pembacanya. Baik, yang berikut memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspirasi tersebut. Bahwa satu teks cerita inspiratif tersebut memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspirasi tersebut. Sekali lagi, memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspirasi tersebut. Seperti yang tadi kan sama Ibu ada pesan moralnya ya. Oke, baik anak-anak Ibu. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan buat anak-anak Ibu bisa dipahami. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan pantun kepada kamu, ya kan? Ya, memberikan pantun kepada kamu. Semoga ini juga bisa memberikan motivasi, semangat belajar buat anak-anak Ibu. Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita banyak prestasi, ayah ibu akan senang. Beras putih dalam goni, panjang ekor ikan pari, jadilah anak yang berani, tunjukkan bakat potensi diri. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat dalam belajar dan tentunya Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengajak kamu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan di bawah air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, di rumah saja. Semoga COVID-19 segera berlalu sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kita lanjutkan kembali. Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang lain sudah merindukan kehadiran anak-anak Ibu di sekolah. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat buat kita semua.